Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Saudaraku, senang sekali berjumpa sekali lagi saudaraku ya. Dan dimanapun saudara mendengarkan khotbah ini, waktu kapanpun saya percaya Tuhan pasti akan menjamah kita. Suatu saat ada seorang anak muda yang baru lulus dari fakultas psikologi saudaraku. Ya, jadi anak muda ini baru lulus, lalu dia lagi jalan-jalan enak, dia melihat seorang nenek yang begitu gesitnya jalan ke sana kemari, dilihat, diperhatikan anak muda ini, melihat nenek ini kelihatan sehat sekali. Raut wajahnya juga ceria. Maka anak muda ini mendekati nenek itu dan mulai ada sebuah perbincangan. Anak muda ini tanya kepada nenek ini. Nenek usia berapa? 99 tahun, Cuk. Wih, sehat. Nenek ini sehat ya? Sehat, Cuk. Hebat. Setiap pagi jalan-jalan begini. Iya, Cuk. Wah, boleh bagi dong resepnya. Resepnya sehat, panjang umur itu apa, Nek? Lalu nenek ini menjawab, oh panjang umur sehat itu resepnya satu. Apa itu, Nek? Budek. Loh, maksudnya tuli, Cuk. Resepnya tuli. Gimana maksudnya, Nek? Iya, orang-orang mati itu kan dipanggil Tuhan. Waktu nenek dipanggil Tuhan, nenek tidak dengar. Jadi tetap hidup. Ya, saudaraku. Ya ini hanya semacam humor, tapi ada kaitannya juga dengan apa yang saya bagikan pagi ini. Judul renungan yang akan kita dengar adalah Ingat Panggilanmu. Saya tidak sedang membicarakan kematian, kita ingat kematian kita bukan, tapi ingat panggilanmu. Itulah judul renungan yang pagi ini akan kita dengarkan. Maksudnya apa? Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Setiap kita dipanggil Tuhan dan Tuhan punya rencana. Setiap orang rencananya yang diberikan kepada Tuhan berbeda-beda. Contoh, mari kita perhatikan beberapa tokoh Alkitab. Coba kita lihat Yusuf. Tuhan memanggil Yusuf dan Tuhan merencanakan nanti ke depannya Yusuf ini akan menjadi orang yang hebat yang akan memelihara sebuah bangsa yang besar. Musa dipanggil Tuhan dan Tuhan punya rencana bahwa Musa akan membawa orang Israel, bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Siapa lagi? Banyak saudaraku, Yefta, Gideon, Simson. Mereka dipanggil Tuhan sebagai hakim. Nabi-nabi juga ada saudaraku. Bahkan di perjanjian baru, Petrus dipanggil Tuhan sebagai seorang rasul. Paulus juga dipanggil Tuhan, Tuhan punya rencana bagaimana nanti kelak Paulus ini akan merintis jemaat di Filipi, Galatia, Efesus, dan sebagainya. Bahkan yang bukan rasul sekalipun, Tuhan memanggilnya. Contohnya yaitu Sakeus, orang yang pendek naik ke pohon. Tuhan punya rencana memanggil Sakeus dan akhirnya Sakeus menjadi berkat, memberkati orang-orang miskin. Saudara-saudara dan saya dipanggil Tuhan dan Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, begitu banyak saudaraku ya, tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini, memiliki satu kesamaan. Yaitu kesamaannya adalah memiliki hidup yang berdampak. Dipanggil sebagai apapun, hidupnya berdampak. Hidupnya bukan kosong, hidupnya bukan orang Jawa bilang mampir ngombe, apalagi sampai ngombe-ngombe. Jadi kehidupan kita harus berdampak. Yuk kita lihat kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yunus. Yunus ini adalah nabi yang aneh saudaraku ya. Selain dia nabi yang lari dari panggilan, tapi ini seorang nabi hamba Tuhan seharusnya punya kasih, tapi kok malah tidak punya kasih. Ya nanti kita lihat saudaraku ya, apa maksudnya tidak punya kasih. Ya bagaimana orang Niniwe bertobat kok malah dia tidak suka saudaraku. Ya yuk kita lihat yang pertama kita bisa belajar dari kisah Yunus, yaitu hendaklah kita memiliki hidup yang berdampak, jangan tercampak. Saya ulang, kita petik pelajaran dari kisahnya Yunus, saudaraku ya. Hendaklah kita memiliki hidup yang berdampak, jangan tercampak. Kita tahu kisah Yunus bagaimana dia mengingkari, dia lari dari panggilan. Yuk kita lihat dulu dalam Yunus pasal 3, ayat 1 sampai dengan 5. Lalu nanti lompat ayat ke 10. Yunus pasal 3 ayat pertama dikatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudaraku, kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Mengapa demikian? Karena yang pertama Yunus lari, sehingga hidupnya tercampak, saudaraku. Jadi Yunus kehidupannya tercampak bukan karena Allah yang mencampakkan Yunus, tapi itu adalah perbuatan Yunus sendiri. Apa yang ditabur itu dituai. Saudaraku, hari-hari gini memang sedang masa yang sulit. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Karena hidup kita akan makin tercampak, makin menderita. Coba kalau kita lihat hanya sekilas, saudaraku ya. Kisah tentang Yunus kita sudah tahu sejak sekolah minggu. Tapi sebenarnya nih, secara manusia, sedikit ada benernya Yunus nih, sedikit. Kenapa? Perhatikan ini, Yunus itu orang Israel. Dan Niniwe itu bangsa yang kewajem, saudaraku. Bangsa yang jahat. Kejahatan adalah makanan sehari-harinya orang Niniwe. Dan bangsa Niniwe ini musuh bebuyutannya Israel. Sudah bangsa kafir tidak percaya kepada Allah, saudara. Sehingga layak kalau dihukum. Nah, tiba-tiba posisikan kehidupan saudara, ini andai kata ya, diposisikan sementara, bayangkan. Saudara ini sebagai Yunus. Terus melihat apa di dalam pikiran saudara, kalau melihat contoh ini ya, teroris yang sudah membunuh ratusan ribu orang, terus bertobat percaya Yesus dibaptis. Kira-kira gimana hati saudara? Senang atau aduh orang ini kok bertobat sih? Gitu kan? Waduh menemui surga kan gitu kan? Atau seperti itu. Nah Yunus adalah orang seperti itu. Yunus menganggap gini, Niniwe ini gak layak untuk mendapat kasih karunia. Bangsa Israel, aku seorang nabi yang layak, Niniwe gak layak. Sehingga Yunus lari. Dari sini kita bisa lihat apa saudaraku? Kita petik satu pelajaran tentang hidup yang berdampak jangan tercampak. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, konsekuensinya ada penderitaan yang makin menjadi-jadi, saudara. Orang yang jauh dari Tuhan, kehidupannya makin menderita. Yuk kita lihat coba, beberapa bukti akan saya berikan, saudara. Jadi tanggung jawab kita, tugas kita, kalau kita lari dari apa yang sudah Tuhan tetapkan, sesuai dengan tugas kita. Mungkin saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seorang pimpinan, mungkin sebagai gembala, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai apapun, ingat Tuhan punya panggilan kepada kita masing-masing. Nah kalau kita mengingkari panggilan itu, kita lari dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang harus menebarkan kasih, yang harus memuliakan Tuhan, maka yang terjadi adalah hidupnya makin jauh dari Tuhan, penderitaan makin menjadi-jadi. Saya buktikan beberapa ayat saudaraku. Dalam Yunus pasal 1 ayat ketiga, di situ ada tertulis, saudaraku, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kata-kata jauh di ayat yang ketiga itu diulangi 2 kali. Ya, saudara lihat ya, Yunus pasal 1 ayat 3, jauh diulangi 2 kali, jauh dari hadapan Tuhan, terus diulangi lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Terus ayat ke-10, di ayat ke-10 juga demikian tertulis bahwa, dikatakan demikian saudaraku, ayat ke-10, bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Pertama, orang yang jauh dari hadapan Tuhan terus akan makin turun. Keadaan kehidupannya makin turun. Tidak tahu itu mungkin turun, kesehatannya makin turun, keluarganya makin turun, ekonominya makin turun, hidupnya makin amburadul. Ayat kelima, tertulis Yunus itu turun ke ruang kapal paling bawah. Ya, saudara jangan bayangkan kapal zaman dulu itu kayak sekarang dari besi, saudara. Wah enak saudara, ya mungkin yang ada AC-nya. Ada di sini yang pernah naik kapal yang berada di dek paling bawah. Saya pernah waktu saya ke Kalimantan Barat naik kapal, tidurnya dek yang paling bawah. Waduh, luar biasa. 3 hari 2 malam bergoncang-goncang, asirehe saudaraku. Aduh, rasanya mabuk-mabuk enggak karuan, saudaraku. Nah, ini Yunus dia ada di kapal paling bawah.
Terus di ayat 12, tetap Yunus pasal 1 ayat 12 dikatakan dicampakkan. Setelah jauh turun lagi ke kapal paling bawah, tertulis lagi dicampakkan. Terus setelah itu sengsara, dia tinggal dalam perut ikan. Masih ada lagu sekolah minggu dulu, lagunya itu kayaknya gembira sukacita. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Kayaknya sukacita lagu itu. Tapi kalau itu Yunus dengar anak-anak sekolah minggu nyanyi, Yunus di perut ikan, pom pom pom. Kayaknya sukacita ya. Itu Yunus kalau dengar, Yunus marah loh saudaraku. Hei, gue di perut ikan gak sukacita. Di perut ikan itu bau. Ya, gak ada perut ikan baunya kopi, gak ada saudaraku. Pasti Yunus menderita. Lalu di Yunus pasal 2 ayat 2. Lebih parah lagi, dia turun ke dunia orang mati. Terus Yunus pasal 2 ayat 5, ayat 6, ayat 7, bagaimana di situ katakan mengancam tenggelam ke dasar laut, jiwaku letih lesu. Orang yang jauh dari Tuhan, makin jauh keadaan tidak makin baik. Dia akan makin menurun kondisinya. Dia akan makin dicampakkan. Dia akan makin sengsara. Beberapa ayat tadi saya sudah tunjukkan. Bagaimana dia seperti di dalam dunia orang mati penuh ketakutan. Saudaraku, mari kita cek. Kita periksa apakah hari-hari ini kita sedang jauh dari Tuhan. Di masa sulit jangan tambah jauh. Bukan tambah baik, tambah menderita, saudaraku. Saya ada teman saya, sudah masa sulit selingkuh, tambah hancur, saudaraku. Wong dulu aja enggak masa sulit aja juga enggak boleh selingkuh. Saudaraku. Selingkuh kok pakai masa-masa segala. Enggak boleh, dosa, tambah hancur. Bahkan ada teman saya yang sharing dengan saya, teman kita si A, sekarang hidupnya kok berubah ya. Padahal dulu dia seorang diaken, dulu dia orangnya baik, ikut pelayanan, baik pokoknya. Tapi sejak dia selingkuh, gak tahu, cara ngomongnya itu berubah jadi kasar, saudaraku. Terus saya jawab gini, pasti berubah, karena hatinya sudah dimasuk iblis. Sudah hatinya jauh dari Tuhan, dekat dengan iblis, pasti mengubah segala karakter hidupnya. Orangnya jadi kasar, jadi nggak tahu sopan santun. Beda sangat-sangat berbalik. Beda jauh, dulu dia diakan lemah lembut dan sebagainya. Kok bisa? Karena jauh dari Tuhan. Dekat dengan dunia, dengan iblis, saudara. Saudaraku, mari hidup kita jangan sampai tercampak ya. Situasi yang memang genting hari-hari ini, tapi ayo kita makin mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin engkau yang sedang isoman, mungkin engkau yang sedang di rumah sakit mendengarkan berita ini, mendengarkan khotbah ini. Ayo kita dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan memulihkan kita, Tuhan yang akan menolong kita, sehingga hidup kita tidak tercampak. Saudaraku, yang kedua dari kisah Yunus ini, yang luar biasa begini. Meskipun Yunus ini ada di kapal, dalam kapal diombang-ambingkan, terus dia dilempar ke laut, masuk dalam perut ikan, saudaraku, ya ada yang bilang, oh itu ikan apa ya, ikan paus. Tidak ada tulisannya ikan paus. Tulisannya ikan besar, Alkitab menulis seperti itu. Meskipun beberapa ahli binatang mengatakan, oh di lautan yang paling besar itu paus. Tapi tidak ada tertulis di Alkitab itu ikan paus. Ya, hanya tertulis ikan besar. Nah lalu dilemparkan, akhirnya sampai di kota Niniwe. Saudaraku, dari kisah yang begitu mengerikan itu saudaraku ya, Tuhan tetap bisa bekerja. Dari kondisi yang parah sekalipun, tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Dalam kondisi yang sulit sekalipun, hari-hari ini begitu sulit, itu tidak dapat menghalangi kasih Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kita. Yang kedua saudaraku, dari kisah Yunus kita bisa belajar, milikilah hidup yang berdampak meski terdampak. Kalau yang pertama tadi, milikilah hidup yang berdampak, jangan tercampak. Yang kedua, milikilah hidup yang berdampak meski terdampak. Maksudnya apa Pak Bambang? Lihat sekarang, lihat sekeliling kita. Siapa yang tidak terdampak dengan adanya pandemi ini? Dari pengusaha kelas yang paling atas sekalipun, sampai orang-orang yang paling bawah sekalipun, semuanya kena dampaknya. Dari keyakinan apapun semua kena dampaknya. Dari gereja besar sampai gereja kecil, gereja di kota metropolitan sampai di gereja di desa sekalipun, semua kena dampaknya. Dari orang yang hebat, orang pinter sampai orang yang sederhana, semua terdampak, saudara. Nah, pelajaran kedua, ayo kita miliki hidup yang berdampak meski terdampak. Mari kita lihat, coba di dalam Yunus pasal 1 ayat ke-16.
Yunus pasal 1 ayat ke-16 dikatakan demikian, saudaraku. Mulai ayat 15 dulu. Kemudian mereka, yaitu orang-orang di kapal, mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Lihat ya, Yunus di kapal, terombang-ambing, orang-orang yang di kapal ketakutan. Lalu Yunus dilempar ke laut. Lihat, keberadaan Yunus tidak menghalangi atau tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Bahkan di dalam situasi yang mengerikan pun, Tuhan itu bisa mengadakan sesuatu yang ajaib. Ayat 16, inilah dampaknya. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Saudaraku, meskipun kita terdampak, ayo tetap jadi dampak. Berikan, perbuatlah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Peduli kepada orang lain, tolong orang lain. Supaya orang ini melihat, oh iya ya, meskipun ini semuanya kena imbasnya, tapi kita ini bisa diberkati lewat kehidupan orang percaya. Orang percaya bisa menjadi dampak yang luar biasa memuliakan Tuhan. Bukan hanya itu, tapi di dalam Yunus pasal 3, di situ dikatakan bagaimana orang Niniwe bertobat. Ya, Yunus pasal 3 orang Niniwe bertobat. Saudaraku, yang aneh begini. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Ya, dari Billy Graham, dari siapa lagi, banyak saudara, dari Asia, dari Eropa, banyak pengkhotbah hebat. Ya, khotbahnya itu sampai ada loh saudaraku ya, khotbah itu sampai 1 jam lebih. Bahkan saya dengar, saya karena ngajar homiletika, ada mahasiswa bilang begini, Pak Bambang, ada loh orang itu khotbah 3 jam. 3 jam saudaraku. Saya bilang gini, 3 jam, gak ngantuk tak jemaat. Enggak itu Pak. Tapi ya enggak tahu Pak, yang di belakang-belakang ya, saya duduk depan kok. Lah itu dia, khotbah 3 jam saudaraku. Yang ada orang-orang yang khotbah dengan segala karismanya, waduh luar biasa. Yang aneh saudaraku, Yunus khotbahnya simple. Khotbahnya sederhana. Dia hanya bilang begini saudaraku ya. Dia hanya bilang, dikatakan begini, 40 hari lagi, Yunus pasal 3 ayat 4, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Selesai. Jadi ini khotbahnya Yunus ini enggak pakai kalau saya ngajar ilmu homiletika itu pakai kerangka khotbah. Ada outline-nya, tafsirannya, ada nanti ilustrasi, humornya, ada konklusinya, enggak pakai gitu-gitu. Yunus hanya bilang 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Sudah selesai. Dan itu dia lakukan sehari perjalanan jauhnya. Khotbahnya sederhana, dia ulang-ulang. Beberapa penafsir mengatakan ini Yunus tidak hanya sekali ngomongnya. Tapi karena dikatakan sehari perjalanan jauhnya, maka dia setiap kali melangkah, dia berjalan 40 hari lagi. Niniwe ditunggang balikkan. Ngomong lagi, 40 hari lagi, Niniwe ditunggang balikkan. Sudah. Ini kalau secara ilmu homiletika, ini khotbah yang buruk. Kalau menurut ilmu homiletika. Tapi perhatikan ini, khotbah yang buruk direspon dengan sangat indah. Kebalikan saudaraku ya, ada pendeta, ada orang khotbahnya indah, direspon dengan sangat buruk, jemaatnya tidur semua. Tapi yang luar biasa ini Yunus khotbahnya sederhana, tapi orang Niniwe merespon dengan sangat indah. Meskipun ada situasi, kondisi yang terdampak, Yunus bisa menjadi dampak. Ayo kita berdampak saudaraku. Membuat orang lain tuh senang dengan kehidupan kita. Saya katakan Yunus ini waktu dia menyampaikan ini, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Ini tafsiran saya. Setengah hati loh itu. Kok bisa? Karena kalau saudara lihat ayat keempat, Yunus ini, kan ini ayat pasal 3 ini, Yunus pasal 3, Yunus khotbah ini. 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikkan. Di pasal keempat, setelah Niniwe itu bertobat, pasal keempat, Yunus marah loh saudaraku. Yunus marah loh saudaraku. Jadi saudara bayangkan ini ya, andai kata ada orang khotbah, terus jemaatnya itu bertobat, berubah ya, jemaatnya cinta Tuhan, terus pengkhotbahnya marah, kan aneh saudaraku ya. Kan aneh saudaraku. Jadi tafsiran saya mengatakan waktu Yunus di pasal 3 dia ngomong 40 hari lagi, Niniwe ditunggang balikkan, itu setengah hati loh. Karena dia masih mengharapkan Niniwe itu dihukum. Dan di pasal 4 ternyata Niniwe enggak dihukum, Yunus marah, Yunus jengkel. Apa yang kita bisa ambil pelajaran saudaraku? Perhatikan, andai kata Yunus itu
yang setengah hati aja Tuhan bisa melakukan perkara ajaib orang Niniwe bertobat. Apalagi kalau Yunus itu sepenuh hati, saudara. Ya, dampaknya pasti dahsyat, saudara. Lakukan aja. Ayo, bagian kita adalah melakukan, yaitu apa? Berdampak, saudara. Kalau tadi orang-orang di kapal, di tengah situasi yang mencekam sekalipun, orang-orang itu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka bisa memberikan nasar, saudara. Mereka bisa menyembah Tuhan. Orang di Niniwe juga. Pengkhotbahnya buruk, hanya ngomong sederhana begitu, saudaraku, dengan setengah hati lagi. Tapi Niniwe bertobat. Siapa yang memberi hasil? Saya masuk di poin ketiga yang terakhir. Ya, yang terakhir. Berdampaklah sampai hasilnya tampak. Berdampak sampai hasil tampak. Siapa yang memberi hasil? Wong khotbahnya Yunus itu hanya begitu aja, saudaraku. Yang memberi hasil adalah Tuhan. Jadi tugas kita hanya taat. Membawa dampak tugas kita. Mungkin saudaraku ya, kita masih belum melihat hasilnya. Saya sudah kerja tekun, Pak. Saya sudah melayani, saya sudah berdoa, saya sudah menabur, saya sudah nolong orang. Tapi kok hasilnya tidak tampak. Teruslah berdampak. Banyak orang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Teruslah berdampak. Karena apa? Yang memberi hasil itu adalah Tuhan. Saudaraku, kemarin tanggal 14 Juli, wedding anniversary saya. Itu saya. 14 Juli. 15 Julinya saya happy birthday, saudaraku. Ya, usia saya masih 23 ya. Saya masih lebih muda dari para pemusik. Jadi 14 Juli, wedding anniversary, 15 Juli happy birthday. Yang luar biasa begini, saudaraku. Waktu wedding anniversary. Waktu istri saya upload status, foto waktu pernikahan kita, pemberkatan nikah, ada seorang teman. Ya saya itu rodok nolongso itu ya, nolongso itu bukan nolongso untuk diri saya. Kasihan teman saya itu, dia bilang begini, aku lihat fotomu berdua, kapan ya keluargaku kayak gitu. Loh, kok begitu? Ternyata saudaraku, suaminya pindah, hatinya itu sudah kecantol sama wanita lain. Berhura-hura, berasik-asik dengan pelakor, saudaraku ya, wanita lain, dan kena COVID, sakit, balik lagi ke istrinya yang sekarang. Tapi tetap hatinya tetap digandoli sama selingkuhannya. Sehingga keluarga ini, rumah tangga ini, carut-marut gak karuan, saudara. Sekeluarga juga kena COVID. Sehingga waktu istri saya bercerita bahwa ada teman kita begini-begini, keluarganya amburadul, suaminya gak karuan, terus sekarang gak dinafkahi suaminya, dia harus menafkahi anak-anaknya, terus sudah gitu kena COVID, isoman, dan cerita banyak hal, bla 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 bla. Akhirnya saudaraku, saya ingin jadi orang yang berdampak. Apa yang saya bisa, saya berikan. Kalau dulu, waktu wedding, kita sering terima amplop. Tapi kemarin, waktu wedding anniversary, kita yang bagi amplop. Sehingga saya bilang kepada istri saya, ayo wis diberkati yuk, coba tanya nomor rekeningnya berapa sih. Tapi dia enggak mau ngomong kalau ditanya. Ya kita cari cara, gimana supaya tahu nomor rekeningnya. Sehingga kita cari cara, tahu saudara. Kita tabur, kita berkati orang itu. Yang sedang keluarganya carut-marut, sedang kena COVID, saudaraku ya. Yang suaminya selingkuh dan sebagainya. Kita kirim, meskipun tidak banyak, tapi setidaknya bisa menjadi dampak, memuliakan Tuhan. Mungkin hari-hari ini, saudara bilang di dalam hati, Pak, saya bukan orang yang berduit, saya bukan orang yang sangat kaya. Apa yang bisa saya lakukan? Banyak, saudaraku. Kalau memang kita hanya orang yang pas-pasan, kita bisa berdampak, membawa damai. Kita bisa berdampak menyebarkan pengharapan. Saya heran ya, berita-berita itu menebarkan ketakutan, saudaraku. Baik di grup WA, media sosial yang lain. Waduh, ketakutannya begini-begini. Kita harus berdampak, membawa damai, membawa pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Kita bisa membawa dampak di dalam keluarga. Seorang suami membawa dampak bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga istri, demikian juga anak-anak. Semuanya membawa dampak untuk keluarga masing-masing. Di mana lingkungan kita berada. Saudaraku, jadi ada 3 hal. Ingat panggilanmu. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita ini berdampak. Saya tidak mengatakan, Pak, saya enggak dipanggil, saya sebagai gembala. Pak, saya enggak dipanggil, saya sebagai penginjil. Enggak harus, saudaraku. Kepada siapapun engkau dipanggil,
harus hidupmu berdampak. Dari Yunus kita belajar. Yang pertama, milikilah hidup yang berdampak, jangan tercampak. Kalau makin jauh dengan Tuhan, hati-hati. Makin tercampak, makin menderita, makin soro. Ya tuh zamannya wis soro, jok tambah soro. Dekat dengan Tuhan. Yang kedua, berdampaklah meski terdampak. Situasi ini semuanya kena dampaknya, tapi jangan sampai itu menjadi alasan bagi kita. Tuhan, aku sendiri kena dampaknya, gimana aku bisa berdampak? Ingat saudaraku, kita bisa memberi kalau kita memiliki berkat lebih, beri. Kalau kita bisa memiliki apa yang kita bisa bagikan, damai, pengharapan dan sebagainya, kita bisa beri yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, berdampaklah sampai hasilnya tampak. Artinya apa? Tekun saudaraku. Apa yang kita perbuat mungkin tidak tampak hari ini, tidak tampak hari esok, tapi pasti akan tampak sebab hasilnya itu yang memberi adalah Tuhan Yesus. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya tutup saudaraku dengan satu kisah dari teman saya. Ya, ini saya mendampingi teman saya beberapa bulan lalu. Teman saya ini bercerita bahwa kehidupannya dulu dia kacau balau. Ya, hidupnya itu dugem, ya, dugem, pokoknya rusak lah, benar-benar rusak hidupnya. Tapi sejak dia ditangkap Tuhan, dia dipanggil Tuhan, dan kehidupannya kalau dulu untuk mikir aja, untuk makan aja mikir. Saya hampir salah bilang, saya hampir bilang gini, untuk mikir aja makan. Enggak, yang benar untuk makan aja mikir dia. Tapi semenjak dia meresponi panggilan Tuhan dan dia bekerja dengan rajin, maka Tuhan mengubah kehidupannya, dia cinta Tuhan, dia meninggalkan kehidupan lama. Dan dia bilang kepada saya begini, seperti orang di kapal tadi ya, bernasar. Hati-hati ya, jangan sembarangan mengucapkan nasar. Ya, itu perlu keintiman dengan Tuhan, saudaraku ya. Nah, karena ini orangnya sangat dekat dengan Tuhan, dia bilang begini, Pak Bambang, saya ini bernasar. Hidup saya diubahkan Tuhan, saya mau berdampak, saya mau memberkati. Kalau dulu saya untuk makan aja mikir, sekarang saya untuk makan, makan apa aja bisa. Orangnya sangat diberkati Tuhan. Terus saya tanya, saya ini mau memberkati gereja yang khususnya di desa. Yang soro, gereja itu soro Pak Bambang. Lah Pak Bambang kan pendeta kan tahu ya, mungkin gereja mana sing soro gitu loh Pak Bambang. Oh ya wes. Nah akhirnya saya juga bawa dalam doa, lalu Tuhan ingatkan. Ada sebuah gereja saudaraku, saya sudah lama sekali tidak ke sana karena masa pandemi begini dan gerejanya juga tutup saudaraku ya, tidak ada ibadah dan sebagainya. Sehingga saya mengingat gereja di desa itu Tuhan ingatkan saya dan saya sampaikan kepada teman saya. Lalu dia bilang, ayo Pak, antar saya ke sana. Perjalanannya cukup jauh saudaraku ya, bukan di Surabaya, bukan di Mojokerto, bukan di Sidoarjo, cukup jauh pokoknya. Nah waktu kami ke sana dan ibu gembalanya menemui saya, waduh Pak Bambang lama enggak ketemu, bla 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 bla. Akhirnya kita ngobrol saudaraku. Dan sebelum kita pulang, teman saya mengutarakan isi hatinya. Dan yang membuat saya berebes adalah begini saudaraku. Ibu gembala itu terima berkat dari teman saya, amplop, ya ada uangnya saudaraku, diterima. Ibu gembala ini berebes, saya ikut berebes. Kenapa? Karena ibu gembala ini bilang gini, Pak, dulu waktu ada ibadah, jemaatnya itu sedikit saudaraku. Jemaatnya paling hanya 15, 12, paling banter 20 sudah. Kalau Natal atau Paskah paling 25 kalau datang semua. Tapi kalau enggak, ya hanya 12, 13. Setiap kali selesai ibadah, saya itu ngitung kolekte. Kolekte itu Pak, hanya ada uang 2.000. Atau ada receh-receh 1.000. Paling besar itu 2.000. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kirimkan berkat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Ini Ibu Gembala ini cerita. Dan beberapa bulan berikutnya berubah jadi 5.000 yang paling besar. Dia berdoa lagi sambil dia memegang uang itu. Dia berdoa Tuhan kirimkan yang lebih besar lagi. Beberapa bulan berikutnya jadi yang paling besar 10.000. Di desa ini saudara. Terus dia berdoa lagi pandemi saudara. Bayangkan tidak ada ibadah. Dan dia bilang tiba-tiba dikirimkan orang ini yaitu teman saya. Memberkati saya. Saya tahu jumlahnya saudara. Saya sendiri tidak dapat apa-apa, saya hanya sebagai pengantara, penghubung. Dan Tuhan memberkati gereja ini. Ayo kita berdampak yuk.
Kondisi sesulit apapun, ayo kita berdampak. Ingat panggilanmu. Mari kita bangkit berdiri.